Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsa Indi dengan NIM 12450101117 dari kelas 3D, program studi sejarah peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Indonesia masa klasik. Dan di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Arkeologi Islam. Ini subbabnya itu berjudul Ekspedisi Tiongkok ke Nusantara, kunjungan Laksamana Cheng Ho ke Palembang. Sebelum Laksamana Cheng Ho itu memimpin ekspedisi maritim terbesar ke Tiongkok, ke berbagai negeri di Asia, Afrika, dan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Nah, Palembang ini menjadi titik temu antar para pedagang dari berbagai belahan dunia. Pada abad ke-7, Palembang ini menjadi titik pusat kerajaan maritim Sriwijaya dan pelaut perdagangan internasional. Nah, masuknya pengaruh Islam semakin kuat ketika Samudra Pasai dan Malaka mulai muncul sebagai pusat-pusat kekuasaan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dan Palembang pun menjalin hubungan erat dengan kedua kerajaan tersebut. Namun, titik penting sejarah Palembang terjadi di awal abad ke-15 ketika dinasti Ming di Tiongkok itu mengutus seorang muslim yang luar biasa, yaitu Laksamana Cheng Ho. Nah, ia bukan hanya sekedar panglima, tapi juga ia ada seorang tokoh yang membawa misi diplomatik perdagangan dan secara tidak langsung membuat misi perdamaian antar bangsa. Nah, dari 7 ekspedisi tersebut, Cheng Ho ini tercatat mengunjungi Palembang sebanyak 4 kali. Nah, dalam ekspedisi pertamanya di tahun 1405, Cheng Ho menghadapi ancaman bajak laut di perairan sekitar Palembang. Dengan armadanya yang sangat besar dan terorganisir, ia berhasil menumpas kelompok perompak pimpinan Chen Sui. Nah, sebanyak 5.000 orang tewas dan 17 kapal bajak laut disita, dan sang pemimpin perompak itu dibawa ke Tiongkok untuk diadili. Terus aksi ini bukan hanya menunjukkan ketegasan Cheng Ho sebagai komandan militer, tapi juga bentuk perlindungan bagi kota Palembang yang saat itu sangat tergantung pada jalur untuk perdagangan. Catatan Cheng Ho ke Palembang bukan hanya soal militer. Dalam catatan Mahuang itu adalah penerjemah dan penulis pada ekspedisi saat itu. Beliau menggambarkan Palembang itu sebagai kota yang ramai, multikultural, dan penuh toleransi. Nah, ia menyebutkan kota ini sebagai Polinpang, yaitu kota pelabuhan yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan para penduduk lokal. Menariknya, banyak dari pendatang Tiongkok yang menganut ajaran Islam. Nah, termasuk dari wilayah asal Cheng Ho, yakni Yunan. Maka besar kemungkinan komunitas Tionghoa Muslim di Palembang sudah terbentuk sejak masa itu, berdampingan dengan komunitas Arab dan Persia yang lebih dahulu hadir. Pengaruh Cheng Ho sebagai seorang Muslim tak bisa diabaikan. Ia dikenal sebagai sosok religius yang taat. Nah, dalam beberapa perjalanannya, ia pernah singgah di beberapa masjid untuk menunaikan ibadahnya. Dan ia juga sempat berziarah ke makam para ulama. Nah, perilakunya yang mencerminkan semangat toleransi dan kedamaian memberi teladan bagi masyarakat yang disinggahinya, termasuk di Palembang ini. Berjalannya waktu, komunitas muslim di Palembang ini tumbuh dan berkembang. Kota ini menjadi lebih dari sekedar pelabuhan, tapi juga tempat bertemunya nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan identitas yang beragam. Nah, tidak heran lagi jika abad ke-16 Palembang itu sudah menjadi sebuah kesultanan Islam yang berpengaruh di Sumatera Selatan. Nah, sumber Babat Jawa bahkan menyebutkan bahwa Palembang adalah tempat kelahiran Raden Fatah atau Sultan Demak. Nah, dari seorang ibu keturunan Tionghoa Muslim,
Ini menjadi bukti lain bahwa kota ini telah menjadi jembatan antara budaya Tionghoa, Islam, dan Jawa. Sebuah titik temu yang menghasilkan tokoh besar dalam sejarah Islam Nusantara. Nah, Palembang juga melahirkan ulama-ulama yang penting seperti Abdul Somad Al-Palimbani. Beliau dikenal luas di Melayu dengan karya-karya keislamannya, dan keberadaan tokoh-tokoh seperti ini itu menunjukkan bahwa Islam telah berakar kuat di Palembang, bukan hanya sebagai ajaran tetapi juga landasan kehidupan masyarakat. Nah, melalui ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho ini bukan hanya meninggalkan jejak kapal di perairan Nusantara. Nah, ia juga meninggalkan warisan-warisan nilai damai, keterbukaan, dan keberagaman. Palembang dalam sejarah panjangnya itu menjadi bukti hidup bahwa pertemuan peradaban itu tidak selalu berujung konflik, dan sebaliknya, ia bisa membentuk masyarakat yang kosmopolitan itu berakar pada tradisi lokal namun terbuka terhadap dunia. Itu saja penjelasan tentang Laksamana Cheng Ho dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.